Orang yang bisa mengikut itu orang yang bagaimana? Mengikut sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, orang yang mana? Iya, mengikuti sunnah Nabi itu orang yang belajar sunnah lah. Banyak nggak tahu ya, bingung nampaknya nih. Mau ujian sekarang, misalnya kemarin ujian ya, udah selesai ya? Udah. Baru bisa menjawab bagaimana? Kalau sudah belajar. Nggak belajar bisa nggak ujian di sekolah? Enggak. Tapi orang sesuatu yang ditanya dan harus dijawab. Ada nggak pertanyaan nanti di alam akhirat? Di alam kubur aja apa yang berjawab ditanyakan nanti? Setelah mati apa yang ditanya? Madinuka. Ada soal jawab, sesuatu yang ditanya oleh malaikat, sesuatu yang harus dijawab oleh kita. Mau ujian tapi nggak sekolah, nggak belajar, nggak menghafal. Kira-kira dalam ujiannya sukses apa enggak? Kalau kita nggak bisa jawab, kosong kertas jawabannya tadi, jawaban ujian. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau kosong berarti tidak ada nilai. Dimarahi apa disayang oleh orang tua tuh? Dimarahi. Tapi kena tahu agama, siapa yang marahi? Allah yang marah. Mana yang sadis marah Allah dan malaikatnya atau Abi dan Umi? Allah. Kenapa enggak takut? Apa masalahnya nih? Orang enggak bisa menjawab ujian di sekolahnya, dia ngeri-ngeri. Enggak ada sedapnya sedikit pun ya kan? Tinggal kelas lah nanti. Apalagi? Dimarahilah oleh orang tuanya. Apa aja kerja kau, capek aku ngantarmu bolak-balik. Tahu-tahu kau bukannya belajar kau. Udah mau ujian masih main-main aja kau, enggak juga belajar kau. Hebat kali kau rupanya. Apa otakmu kayak otak MP3. MP3 kan ini HP rekaman. Kalau direkam ada lupa enggak ya? Enggak. Apa kayak gitu otakmu kata orang tuamu? Begitu dibicarakan, diajarkan guru langsung kamu rekam semua. Sehebat itukah? Sehebat Imam Bukhari kah kamu? Sehebat Abu Hurairah kah hafalanmu? Hanya urusan dunia kita cemas, ngeri. Kalau rapotnya merah semua. Tapi enggak ngeri. Ini apa masalah nih kalau orang seperti ini? Masalah dunia ngeri dia. Jangan-jangan nanti enggak dapat nilai jelek semua. Ya, enggak memuaskan, enggak cum laude, ya kan? Kalau kuliah cum laude, kalau memuaskan istimewa. Kok gitu ya? Ini masalahnya apa nih? Dunia dikhawatirkan, ditakuti kalau nilainya jelek. Sementara nilai agama tuh tidak turun. Nilai agama jelek, khawatir enggak dia? Apanya yang salah nih? Kalau orang kayak gini, dunia ditakuti, akhirat enggak takut dia. Allah enggak takut dia, marah. Pelajaran. Apa masalah kayak gini nih? Masalahnya. Apa masalah ya? Giliran agama tenang-tenang aja dia kalau nggak bisa. Giliran ujian sekolah jelek nilainya, wah. Kenapa nih? Bisa jawabnya nih? Ini adalah
Menipisnya, apa yang tipis ini sekarang? ilmu Menipisnya, ilmu agama ceteknya ilmu agama, tipisnya kepercayaan, keimanan. gimana? Harus seperti An-Nisa ya. Ya ayyuhallazina amanu aminu ada ya. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Ada enggak? Surah An-Nisa ada itu. Ayat berapa itu? Ya ayyuhallazina amanu aminu. Apa artinya? Ternyata ada orang beriman disuruh beriman lagi karena imannya cetek. Imannya tipisan. Diminta diremit lagi. Imannya diremit ya. Ujian remit lah. Ada ya? Ternyata enggak ujian remit aja yang diremit, iman juga diremit. Iya kan? Bahaya kayak gini nih. Disuruh beriman, kenapa disuruh beriman lagi? Karena Imannya karena imannya al-iman yazidu wa yanqus. Apa artinya itu? Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah, kenapa iman? Yazid bisa bertambah, bisa berkurang dia. Yazidu bitta'ah. Apa artinya? Wa yanqusu bimaksiyah. Yazid bertambah iman ini dengan apa? Iman itu yazidu wa yanqusu, bertambah dan berkurang. Kapan bertambahnya? Pada saat melakukan kebaikan atau enggak mengikuti ajaran Nabi. Yazidu bitta'ah. Makanya hafal rumus tadi. Al-iman qaulun wa amal. Ulang lagi, al-iman, ulang. Al-iman Qaulun wa amalun. Apa artinya? Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi iman itu tidak boleh ngomong-ngomong, omon-omon. Setelah diomonkan, diamalkan. Makanya qaulun wa amal. Kalau ada orang berngomong-ngomong aja, berngomong-ngomong itu munafik gitu. Tidak sesuai dengan ucapannya, perbuatannya. Tidak sesuai dengan ucapannya lain di suatu lembah, perbuatannya di satu lembah yang lain. Ini tidak sinkron ini. Tahu sinkron? Tidak sesuai. Bukan Suai calon gubernur itu ya, Suai. Siapa? Suwardi ya. Bukan Suai itu. Kalau seperti itu ucapannya begitu, amalannya lain. Munafik. Tahu munafik? Omon-omon tapi tidak sesuai dengan omonnya, perbuatannya. Boleh seperti munafik? Munafik itu bahaya apa enggak? Apa bahayanya? Ngomong aja. Apa bahayanya orang munafik? Enggak tahu. Bahaya munafik, bahaya syirik ada tuh kemarin. Munafik apa kemarin bahayanya? Munafik. Ya. Kemarin bahaya munafik itu apa? Tinggal diletakkan kita di kerak-kerak dasar. Darkil asfal minan nar. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nari. Fid darkil asfali minan nar. Fid
Fiddarki, di tingkat yang paling bawah. Kalau darajat, darakat. Kalau darakat itu lawan dari darajat. Ya. Darajat itu tinggi tempatnya. Darajat. Kalau darakat paling bawah dia. Halo? Bisa? Di mana orang munafik letaknya tadi? Di bawah. Ayat 145 dan innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasiran. Sesungguhnya orang munafik itu terletak di tingkat paling bawah. Asfal itu artinya paling bawah. Di tingkat yang paling bawah di kerak neraka, minan nar. Di dasar-dasar jurang sekali. Paling dalam, lebih dalam dari orang kafir. Ya. Kenapa bahaya munafik? Apa bahayanya? Kok segitu kejam, segitu dahsyat azab yang akan diterima munafik? Kenapa? Munafik itu dikasih azab yang sangat berat disebabkan karena dia di hidupnya tidak tidak mengikuti. Iya, orang kafir pun tidak mengikuti juga. Orang munafik ini dibilang kawan tapi musuh. Dibilang musuh, dia sholat dengan kita, ucapannya sama, mulutnya manis. Di belakang dia begal kita. Merampas. Kawan seiring, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, dalam seiring, menjegal kawan seiring. Di depan kita dia baik-baik, bagus mulutnya. Di belakang kita malah kita ditikam, dijahatin, diintai, bekerja sama dengan musuh kita dia. Menginginkan kecelakaan untuk kaum muslimin. Itu kerja munafik banyak. Munafik itu begitu. Kalau orang kafir, jelas kafirnya, kita hati-hati. Jangankan dia dekat kita, baru jarak-jarak 20 meter kita serbu kafir. Tapi kalau orang munafik, sholat dengan kita, berdoa dengan kita, berjuang dengan kita, membela, berjihad dengan kita. Tapi dalam hatinya bagaimana umat Islam ini mati ya. Kenapa terjadi orang munafik dalam zaman dulu? Karena dulu itu banyak orang yang berpura-pura menjadi. Kenapa munafik? Terpaksa munafik biar selamat nyawanya. Sebenarnya dia benci tapi melawan nggak bisa. Dalam perang Badar kalah, dalam Uhud kalah, dalam Khandaq kalah. Terpaksa munafik biar selamat hartanya, biar nggak dikucil dia, ya, biar nggak dihukum dia. Nah, pura-pura dia masuk Islam. Itu munafik tadi. Hatinya sebenarnya benci, tapi terpaksa untuk tidak membenci. Zahirnya terpaksa tidak membenci. Sebab kalau membenci, dipenggal lehernya. Ikut-ikut perang pula ya, memerang-merangi. Nah, itulah. Munafik itu dalam keadaan terpaksa ya saudara. Dan imannya dalam keadaan terpaksa. Sekarang ada yang memaksa beriman enggak kan? Yang melarang beriman enggak? Enggak ada. Kenapa mesti takut-takut? Nah, berarti kafir berarti. Bukan munafik lagi. Inginnya kafir ini. Keinginannya bebas-bebas kayak orang kafir. Surat apa itu? Orang beriman disuruh beriman lagi. Orang beriman Disuruh beriman karena imannya remit. Ada ya? Ada orang imannya beremit. Ya, imannya nggak sempurna.
Karena banyak maksiat mungkin hilang makin tipis, makin hilang, makin nol. Makin berkurang dengan kejahatan, dengan kemunafikan, dengan maksiatnya makin berkurang. Supaya dia tidak berkurang habis, bertambah-tambah, disuruh lagi beriman, dipanggil lagi orang beriman. Hai orang beriman, sini. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang yang beriman, aminu billah. Berimanlah kamu kepada Allah. Orang beriman disuruh beriman. Apalagi orang kafir. Orang beriman aja disuruh beriman lagi. Ini bukti surat An-Nisa 136. Coba tengok. An-Nisa 136 apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah lagi kepada Allah. Karena ilmumu nggak cukup, mungkin nggak belajar. Jadi beriman kepada Allah itu sepotong-sepotong, separuh-separuh, sebagian-sebagian, nggak maksimal. Ada orang kayak gitu, malas belajar. Makanya iman kepada Allah nggak sempurna, iman kepada Rasulullah nggak sempurna. Meyakini bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak diibadahi, ya, adalah Allah yang tidak ada sekutu. Wajib semua ibadah teruntuk untuk Allah semata. Tak boleh sumbiang, tak boleh sedikit pun setengah persen, 0,0001% pun tak boleh. Harus total 100%. La syarikalah, tidak ada sekutu. Atau beriman itu. Ada orang beriman kepada Allah. Ada 4 orang beriman. Di mulutnya aja. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah di mulutnya. Mulutnya oke punya pengakuannya. Aku iman, aku salafi, aku ini dan itu. Tapi dia enggak cocok. Belajar enggak, kapan belajarnya? Nah, bertanya pun enggak. Kapan bisa bertambah imannya? Baru bisa beriman itu dengan sempurna, beramal dengan sempurna kalau kita tahu. Kita belajar, kita tanya sama guru. Ya, betul apa enggak begini begitu ya? Iya. Tanyain. Kalau nggak ditanya nggak bisa. Itu pelajaran sekolah, kalau kita nggak belajar sama guru bisa kita jawab. Bisa? Nggak bisa. Tapi kok agama kok sok-sokan. Giliran pelajaran agama kok sok-sok tahu dia. Pelajaran agama, pelajaran sekolah aja, ujian CPNS, misalnya ujian naik calon pegawai negeri, harus belajar dia. Lulus Eptanas, lulus Imbil Ijazah SMA, kuliah, harus belajar dia. Belajar. Iya, belajar nggak belajar itu. Orang biar lulus bagus nilainya, belajar. Kalau agama nggak belajar bagus juga nilainya. Kalau agama nggak belajar bagus juga nggak? Enggak. Tapi kenyataannya orang gimana? Rata-rata orang memilih tak belajar. nggak belajar. Kenapa ini? Memilih nggak belajar karena kena An-Nisa ayat 135 136 ya. Hai orang-orang yang beriman lagi lah kamu kepada Allah. Belajar kamu tentang iman. Belajar tentang Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belajar kitab yang diturunkan kepada Rasul. Belajar kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, Taurat, Injil. Siapa yang kafir? Apa kafir? Yakfur. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Hai orang yang berimanlah lagi kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya, kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad dan yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Ya, siapa yang ingkar, yakfur, siapa yang mengkofer, tahu kofer? Membungkus, yang menutup. Siapa yang menutup tentang keimanan kepada Allah, peribadahan kepada Allah nggak digubris, dan beriman kepada malaikat enggak juga, di covernya juga, dan beriman kepada kitab Allah, kitab-kitab Allah di cover juga.
Apa cover? No. Cover look, apa arti cover look? Ya, penutup look yang mewah. Siapa yang mengcover Allah, mengcover malaikat, mengcover kitab-kitab Allah, mengcover rasul-rasul Allah, dan mengcover juga tentang hari akhir, sungguh dia itu telah sesat dengan satu kesesatan yang jauh sekali. Ini bahaya orang cover, menutup keberadaan eksistens Allah dan malaikat dan rasul dan kitab. Demikian saja dulu, semoga bermanfaat. 20 menit lewat ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hah? Bisa